Hermam TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa farada alaina bis salati was siyam wa ghairihima min arkanil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan maqthuma wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa fil ayatil ukhar rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Wa fi surat al-Ibrahim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Khairat Munawwarah yang insyaallah kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak ibu jamaah rahimakumullah. Malam hari ini malam ke-9 Ramadan dan insyaallah kita semuanya jamaah yang ada di sini adalah orang-orang yang terpilih dan mengharapkan yang belum hadir juga dapat ikut hadir ke masjid terpilih menjadi jamaah-jamaah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan janji-janji yang Allah berikan melalui Rasul yang Allah sampaikan. Coba dalam bulan Ramadan kita yang selalu dijanjikan oleh Allah kita selalu dijaga daripada godaan syaitan. Hari Jumat malam Sabtu, hari Sabtu malam Minggu, ini kita yang duduk di masjid ini ada 6 kali menerima tausiah dalam rangka fazakir innama anta muzakkir oleh para ustadz-ustadz yang ada di lingkungan kita dan di luar lingkungan kita. Alangkah bahagianya jamaah masjid yang selalu rindu dan hadir di dalam masjid, yang selalu mengharapkan inayah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita ada di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, malam ini menurut judul terkait dengan narkoba. Saya nggak punya bekal tentang itu dan tak punya ilmu tentang itu, saya lewatkan saja. Saya lebih memilih judul yang malam kemarin sebenarnya terkait dengan syukur dalam Islam. Malam Sabtu pagi kita dah ngaji, kita dah dengar tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz kita pada Sabtu pagi. Itu adalah tentang bahagian awalan dari alhamdulillah baru. Dan pagi tadi kita baru diberikan ilmu baru terkait dengan
uraian daripada Al-Hikam dari Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Itu kalau kami kemarin ketika ketemu dengan Profesor Dr. Nurholis Setiawan, beliau selalu membawakan itu dalam setiap pertemuan. Maka juga saya kalau Al-Hikam itu dah terngiang-ngiang dalam telinga saya kalau sebut nama Al-Hikam itu kitabnya. Kita pagi tadi saya ulangi lagi, dah masuk mana kira-kira kita? Masuk dalam asbabkah? Masuk dalam tajridkah? Namun kedua-duanya itu adalah hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pada tingkat asbab maupun pada tingkat tajrid. Yang jelas insyaallah kita ikhlas, kita ridho, maka insyaallah kita termasuk dalam hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sisi lain, radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyiya rabbah. Jamaah rahimakumullah, syukur pada beberapa literatur itu membaginya minimal pada 3 bahagian. Pertama, syukur itu minimal dalam ucapan. Kembali lagi pada malam pada Sabtu pagi. Syukur ala kulli halin inna lillah. Syukur alhamdulillah ala ni'matillah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita terima dengan syukur. Baik nikmat itu berupa kesehatan, bertambahnya ilmu, dan lain-lain sebagainya yang menurut kita itu baik. Menurut kita ya, ukuran kita, syariat kita manusia, itu syukur ala ni'matillah. Yang menurut pandangan kita kurang baik, menurut pandangan kita, bukan menurut pandangan Allah, karena kita belum sampai lagi ke tingkat yang lebih seperti yang diuraikan Pak Ustadz pagi tadi. Mungkin hujan lebat sebenarnya nikmat, tapi ketika dia banjir juga katanya nggak nikmat lagi, jadi juga nikmat sebenarnya. Yang seperti itu lalu disebut dengan ni'matillah ala kulli halin inna lillah. Orang kita hamba syukur pada bahagian pertama, kriteria pertama hamba yang bersyukur itu adalah pada tingkat ucapan alhamdulillah ala kulli halin wa ala kulli ni'matillah wa ala inna lillah. Alhamdulillah. Lain halnya kalau Nabi Sulaiman ketika komandan semut menyampaikan, mengawal, memberitahukan kepada kawan-kawannya, ya ayyuhan nablu dkhulu masakinakum fa innahum Sulaimana wa junuduhum wa hum la yash'urun. Hai kawan-kawanku bangsa semut, segera masuk ke dalam sarang-sarang kamu, karena sesungguhnya Sulaiman dan kawan-kawannya akan lewat. Dia tidak tahu kamu tuh akan terinjak. Fatabassama Sulaiman faqala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta ala walidayya lil akhir. Nabi Sulaiman dengar perkataan semut itu senyum dan mengucapkan syukur. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman mengerti dengan bahasa semut itu, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang.
Ini bahagian yang pertama, syukur paling tidak dalam tingkat ucapan memuji kepada Allah ala kulli halin, atas setiap keadaan. Yang kedua, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perbuatan. Mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rasa syukur. Baik dalam bentuk ibadah, yang bentuk perbuatan ini ada dua, dalam bentuk ibadah dan dalam bentuk infak sedekah. Ada juga yang menyebutkan yang kriteria kedua hamba bersyukur itu, yang kedua adalah menginfakkan hartanya di jalan Allah, yang ketiga nanti baru dalam bentuk ibadah. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa yang kedua ini dibagi dua, yakni menginfakkan hartanya di jalan Allah dan mengabidkan dirinya, menguatkan ibadah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa sehat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman yang diberikan oleh Allah kepada kita, apapun semuanya yang Allah berikan kepada kita itu adalah sarana untuk menuju mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan pada tingkat asbab tadi pagi. Sarana yang ada pada kita itu kita gunakan seluruhnya untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya harta yang Allah berikan kepada kita. Terngiang-ngiang sudah dalam telinga kita tuh, ada dalam niat hati kita masing-masing, harta yang punya kita tuh yang masuk dalam kotak infak tuh, itu yang harta punya kita. Yang lain tinggal. Yang masuk dalam kotak infak itu, yang 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, setengah kilo emas, itu yang harta kita. Yang ada tinggal. Mobil mewah tinggal, rumah mewah tinggal, nggak dibawa. Yang datang kelak di akhirat, di yaumil mahsyar, di alam barzah adalah yang kita infakkan itu, yang kita sedekahkan itu. Bukankah ada kita mendengar cerita ketika dia tahu bahwa yang membela dia itu adalah yang disedekahkan? Saya hanya ingat sebahagian. Kenapa tidak banyak? Perkataan dia itu datang dalam hati dia, penyesalan dalam hati kita itu di akhirat. Kenapa yang datang, harta yang membela kita itu datang tidak banyak? Lalu pakaian, barang-barang yang kita berikan kepada orang lain, kenapa tidak baru? Kelak dia datang membela kita di akhirat. Kita pun bertanya, kenapa tidak banyak? Kenapa tidak baru? Gimana mau banyak kita, harta yang ada dengan kita tidak kita sedekahkan banyak? Makanya Utsman bin Affan itu kan terkenal, sahabat Rasul, menantu Rasul itu kan terkenal orang yang bersedekah paling banyak. Dia bisa bersedekah 100 ekor unta. 100 ekor unta berapa tuh hari sekarang ya? Nggak tahu berapa harganya unta sekarang, sehingga juga nggak pas. Oleh karenanya, mari antara sedekah, antara ibadah mahdoh, salat yang merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga dan mari kita tingkatkan. Kenapa? La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur dalam bentuk wasari'u ila maghfiratin min rabbikum dalam ayat lain, wa jannatin arduha samawati wal ardu lil muttaqin. Sebagian daripada identitas takwa itu orang yang banyak bersedekah itu, allazina yunfiquna fis sarai wad dharra, dia menginfakkan hartanya baik dikala dia lapang maupun dikala dia sempit.
Itu bahagian daripada takwa, bahagian daripada identitas takwa orang yang banyak bersedekah itu. Dan takwa itu adalah tujuan akhir daripada Al-Maidah 283 yang diawali dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhir daripada Ramadan, setelah kita Ramadan adalah kita ingin menjadi orang yang takwa. Berimpak bersedekah itu adalah bahagian daripada identitas takwa. Walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di ayat lain kita sempurnakan bilangan bulan Ramadan atas petunjuk yang Allah berikan, lalu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, apakah dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun dalam bentuk infak sedekah yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan buah daripada Ramadan, identitas daripada takwa, tanda hamba-hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Banyak maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.